Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yukafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim maka selayaknya kita untuk mencintai daripada Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an yang ada di depan kita atau yang banyak beredar di antara kita ada dua versi. Yang pertama adalah Quran cetakan Indonesia dan yang kedua adalah Al-Quran cetakan Timur Tengah. Antara dua Quran ini ada sedikit perbedaan, yang mana setahu saya Quran cetakan Indonesia itu lebih mudah untuk dibaca, atau bagi pemula lebih mudah kita menggunakan Quran cetakan Indonesia. Adapun bagi Quran Timur Tengah, dia lebih banyak simbolnya, lebih banyak kode-kodenya di dalamnya, sehingga kadang-kadang agak lebih susah untuk membacanya. Maka ketika dulu banget saya selalu menggunakan Quran cetakan Indonesia, tapi ketika tiba-tiba saya ternyata membeli Quran cetakan Timur Tengah, maka saya sangat banyak sekali mengalami kesusahan-kesusahan dalam membaca Quran tersebut. Jadi perlu bagi kita untuk memilih atau perlu jeli dalam memilih Al-Quran atau membeli Al-Quran, sehingga kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa ciri-ciri untuk Quran cetakan Indonesia. Dan insya Allah pada video selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja yang ada dalam Quran cetakan Timur Tengah. Baik, dalam Quran cetakan Indonesia ini, jadi kalau kita mencari Al-Quran atau mau membeli Al-Quran, maka ketika kita menemukan ciri-ciri ini atau tanda-tanda ini, kemungkinan besar, ya, ini masih persen-persenan, kemungkinan besar itu adalah Quran cetakan Indonesia. Baik, poin pertama adalah ketika kita membeli Al-Quran atau mendapati Al-Quran dan di cover dalamnya, baik cover depan ataupun cover belakang, yang bagian dalamnya terdapat lambang Asmaul Husna, ya, yang ada 99 itu Asmaul Husna, kemungkinan besar 99% itu adalah Quran cetakan Indonesia. Karena sepengetahuan saya tidak pernah mendapati ketika Quran itu cetakan Timur Tengah, maka mereka menaruh Asmaul Husna, tulisan-tulisan Asmaul Husna di cover dalamnya. Tapi ini persen-persenan, ya. Jadi kadang-kadang juga di Quran cetakan Indonesia tidak ada lambang Asmaul Husna. Tapi kemungkinan besar ketika kalian mendapatkan Al-Quran, kemudian di dalamnya ada tulisan Asmaul Husnanya, maka kemungkinan besar itu adalah Quran cetakan Indonesia. Kemudian poin selanjutnya, ketika kita melihat Al-Quran atau membeli Al-Quran dan kita mendapati hurufnya tebal-tebal. Jadi kalau sekarang kebanyakan Al-Quran itu tulisannya kecil-kecil. Jadi kebanyakan sekarang Qurannya itu tulisannya kecil-kecil, tidak tebal-tebal. Adapun dulu, walaupun sekarang pun saya masih melihat ada Quran model begini, itu tulisannya sangat tebal sekali. Harokatnya biasanya itu tumpang tindih dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang cukup mempersulit kita untuk membacanya. Adapun kebanyakan Quran model sekarang itu sudah fontnya agak dikecilin atau fontnya agak dirampingkan sedikit, sehingga harokatnya tidak tumpang tindih. Jadi kalau kita misalkan menemukan Al-Quran, membeli Al-Quran, kok tulisannya tebal-tebal sekali, harokatnya kadang-kadang tumpang tindih, kemungkinan besar itu adalah Quran cetakan Indonesia. Atau biasanya juga kita kalau melihat tulisan atau khot, ya, istilahnya khot kaligrafi yang model begini, biasa diistilahkan dengan khot Bombay
atau Quran kita juga yang ada di Indonesia ini biasa juga diistilahkan dengan Al-Quran Bombay. Kenapa demikian dinamakan begitu? Karena dengar-dengar yang saya ketahui bahwasanya Quran kita ini diambil dari India. Jadi penulisnya adalah orang India. Berdasarkan penjelasan dari dosen saya ketika saya belajar di Jakarta, dikatakan bahwasanya penulisnya itu adalah Syekh As-Sajawandi. Jadi dia yang merumuskan beberapa tulisan, harokat dan lain sebagainya, sehingga dapatilah kita mendapatinya sampai sekarang. Model seperti itu, tata cara penulisan dan lain sebagainya. Jadi Quran kita ini adalah Quran yang diambil dari India. Penulisnya adalah Syekh As-Sajawandi. Jadi ketika kita menemukan Quran dan tulisannya tebal-tebal sekali tadi, kemungkinan besar dia adalah Quran cetakan Indonesia. Karena sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satupun Quran cetakan Timur Tengah yang tulisannya tebal-tebal. Mereka sudah ramping-ramping atau sudah kecil tulisannya. Kemudian poin selanjutnya adalah ketika kita membeli Al-Quran atau memakai Al-Quran dan kita menemukan terjemahan di dalam Al-Quran tersebut, maka 90% adalah cetakan Indonesia. Maksudnya terjemahan Indonesia ya di sini ya. Jadi kalau kita menemukan Quran, ternyata ada terjemahan bahasa Indonesianya, kemungkinan besar sekali dia adalah Quran cetakan Indonesia. Kecuali satu Quran, setahu saya, yang dia ada terjemahannya, tapi dia tulisan Al-Qur'annya menggunakan cetakan model cetakan Timur Tengah, yaitu adalah Quran yang biasanya kalau misalkan kita habis haji, nah kadang-kadang itu mereka dikasih, para jamaahnya dikasih Al-Qur'an warnanya coklat, tebal Qur'annya. Kalau kita lihat itu, maka itu adalah Quran yang dicetak di Madinah, yang dia tulisannya adalah menggunakan cetakan Timur Tengah, walaupun di situ ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi ini persen-persenan ya. Jadi kemungkinan besar ketika kita menemukan Al-Quran ada terjemahannya, kemungkinan besar dia adalah Quran cetakan Indonesia dan bukan cetakan Timur Tengah. Kecuali satu tadi ya, yang warnanya coklat dan tebal sekali. Poin selanjutnya adalah nun kecil. Kalau kita membaca Quran cetakan Indonesia, biasanya ada hamzah, terus di bawah hamzah tersebut ada nun kecil. Atau misalkan kita bisa cek di gambar di video ini ya, di surat Al-Humazah, di situ ada tulisan wailul likulli humazatil lumazah. Stop di situ, terus ada alladzi, tapi di bawahnya ada nun kecil. Apakah nun itu? Nun apa itu? Di dalam ilmu tajwid ada para ulama yang menamakannya dengan dua nama. Pertama dinamakan sebagai nun wiqayah dan yang kedua adalah nun wasol. Adapun saya pribadi saya lebih cocok untuk menamakannya atau memanggilnya dengan nun wasol. Adapun nun wiqayah itu setahu saya lebih condong kepada ilmu nahwu, nanti ada pelajaran nahwu. Baik, jadi kenapa ada nun kecil ini? Itu dikarenakan tanwin atau nun sukun bertemu dengan hamzah wasol. Terus apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang ketika dia di awal dibaca maka akan dibaca hamzahnya. Adapun ketika dia berada di tengah atau disambung dengan kata sebelumnya, maka dia tidak akan dibaca. Contohnya adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah kalau dia dibaca di depan, maka akan dibaca hamzahnya. Allah, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Tapi ketika dia didahului oleh suatu kata, maka akan dihapus hamzahnya. Contohnya bismillah, lillah, billah dan lain sebagainya. Jadi hamzahnya dibuang. Nah, inilah yang dinamakan sebagai hamzah wasol. Kemudian kita lihat tadi ya,
ada tanwin sama nun sukun. Jadi tanwin ini sebetulnya adalah nun sukun ya. Misalnya kita an, artinya nun sukun. In, nun sukun. Un, nun sukun. Jadi tanwin sama nun sukun itu sama. Kemudian ketika tanwin ini bertemu, ternyata sebelahnya adalah hamzah wasol. Artinya adalah nun tanwin ini sukun dan hamzah wasol ini dia ada di tengah atau dilanjutkan dengan kata sebelumnya, maka dia akan disukunkan atau dihapus, tidak dibaca. Maka apa yang terjadi di dalam kaidah bahasa Arab, ketika sukun, ada dua sukun yang bertemu, maka harus salah satu dari dua sukun ini harus ada yang diharokatin. Dan yang diharokatin selalu yang sukun pertama. Dan harokatnya selalu dikasrohkan. Allah Ta'ala alam kenapa harus dikasrohkan. Saya pernah mendengar sebuah perkataan dari ustadz saya mengatakan bahwasanya kenapa dikasrohkan selalu, itu dikarenakan harokat yang paling rendah adalah kasroh. Harokat yang paling susah itu adalah dhammah. Kemudian yang agak bawahnya lagi itu adalah fathah. Dan yang paling bawah adalah kasroh. Maka kita tidak akan mendapatkan nulladzi atau nalladzi. Pasti selalu nilladzi dan lain sebagainya. Jadi selalu dikasrohkan. Jadi ketika tadi bertemu dua sukun, maka yang satu harus mengalah, jadi dikasrohkan. Teman-teman sekalian, jadi kenapa dibacanya nun kecil ini? Karena tadi ya bertemu antara dua sukun. Maka kalau kita akan membacanya seperti begini. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi lumazatinil ladzi. Kalau ketika kita menyambungkannya. Jadi itu nun kecil. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran cetakan Indonesia ini ada lambang-lambang nun kecil tadi ya, menunjukkan nun wasol. Tapi ada sebuah pertanyaan yang masih hinggap ya di pikiran saya. Di dalam Quran cetakan Indonesia ini, kalau kita membuka surat Al-Ikhlas, di situ ada tulisan Qul huwallahu ahad. Sampingnya Allahus somad. Kalau orang masih awam sekali, dia akan bacanya kemungkinan besar kayak begini. Kalau dia diwasolkan antara dua ayat ini. Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Ahadun Allahus somad. Kenapa dia baca begitu? Karena di situ tidak ada nun kecilnya. Padahal lafaz Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamzah wasol. Sehingga seharusnya atau seyogyanya dibaca seperti ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi ahadunillahus samad, bukan ahadun Allah. Allah Ta'ala alam. Mungkin bagi yang mengetahui kenapa tidak ada nun kecilnya di situ, tidak disertakan nun kecilnya di situ, bisa memberitahukan saya. Jadi tadi itu poinnya ya. Ketika ketemu nun kecil, maka kemungkinan besar dia adalah Quran cetakan Indonesia. Ciri-ciri selanjutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita dapati di pinggir daripada halaman Al-Quran itu terdapat ain kecil. Jadi bukan di ayatnya ya, di pinggir ayatnya atau di pinggir halaman terdapat ain kecil. Maka apakah ain itu? Allah Ta'ala alam. Ada dua versi yang pernah saya dengar. Pertama adalah namanya ruku. Kenapa dinamakan ruku? Jadi ain itu diambil dari kata ruku. Itu dikarenakan karena ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, kemudian dia selesai dari bacaannya, kemudian beliau ruku. Jadi tahu ya, Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Maka ketika Rasulullah mengimami para sahabat membaca surat, kemudian selesai membaca surat, kemudian dia ruku, maka disitulah diletakkan yang namanya ain. Allah Ta'ala alam bisawab.
Kemudian ada juga yang mengatakan itu artinya adalah makro, yang mana ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini dia itu kadang-kadang dalam satu surat ada beberapa tema. Misalkan pertama membahas masalah orang Muslim, kemudian ayat selanjutnya membahas masalah orang kafir misalkan, kemudian ayat selanjutnya membahas masalah orang munafik dan lain sebagainya, atau sholat, zakat dan lain sebagainya. Maka ketika kisah atau pembahasan suatu tema itu telah selesai, maka barulah diletakkan lambang ain tersebut. Makanya kita ingat banget ya, ketika kita dulu masih ngaji atau masih kecil ya, kita ngaji, maka ngajinya kita itu tidak per halaman, tapi kita ngajinya per ain. Begitu juga kalau kita perhatikan ya, di dalam Al-Quran cetakan Indonesia itu setiap surat pasti ganti ain. Setiap surat pasti ada ainnya. Jadi Allah Ta'ala alam, saya mungkin lebih condong kepada pendapat yang ini, bahwasanya ketika tema selesai atau pembahasan selesai, ganti surat, maka diletakkanlah ain di situ. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, poin selanjutnya adalah ketika kita menemukan di dalam Al-Quran yang kita baca, yaitu ada lambang hamzah. Jadi hamzahnya ini tongkat doang, tidak ada kepalanya. Karena tadi kita sudah membahas ya, ada namanya hamzah wasol. Ternyata ada hamzah satu lagi, yaitu namanya hamzah qat'i. Tadi hamzah wasol sudah kita jelaskan bahwasanya ketika dia di depan dibaca, dan ketika dia dilanjutkan atau dia berada di tengah, maka dia tidak dibaca. Maka adapun hamzah qat'i ini, apabila dia di depan ataupun dia di tengah ataupun dia dilanjutkan, maka pasti dibaca. Tidak seperti hamzah wasol. Maka misalkan ada kata inna. Inna dibaca di awal inna. Kalau kita misalkan tambahkan sebelumnya wa inna, tetap dibaca. Ini menunjukkan bahwasanya dia hamzah qat'i. Tapi di Quran cetakan Indonesia, hamzah atau tongkat itu yang berdiri itu kebanyakan polos, tidak ada kepala di atasnya ataupun di bawahnya. Artinya kita tidak bisa membedakan apakah ini hamzah wasol atau hamzah qat'i. Jadi harus hati-hati ya, kita mengetahui apakah ini hamzah qat'i atau hamzah wasol, karena tidak ada ciri-cirinya. Jadi kita perlu mengetahui bahasa Arab dengan baik. Adapun nanti kalau kita pergi ke Quran cetakan Timur Tengah, maka hamzah qat'i ini akan diberi lambang seperti kepala ain. Adapun untuk hamzah wasol akan diberi tanda juga, yaitu seperti kepalanya huruf shad. Jadi tadi ya poinnya, ketika kita menemukan Al-Quran ada tongkat, ada hamzah, tapi kok dia polosan, tidak ada kepala di atasnya atau di bawahnya, maka kemungkinan besar dia adalah Quran cetakan Indonesia. Baik, poin terakhir dari ciri-ciri Al-Quran cetakan Indonesia adalah di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang bacaannya itu gharib atau agak aneh. Nah, bacaan yang agak-agak aneh ini biasanya diberi lambang. Maka ketika kita menemukan lambang daripada ayat tersebut ditulis secara lengkap dengan bahasa Arab, maka kemungkinan besar dia adalah Quran cetakan Indonesia. Beberapa bacaan aneh itu adalah seperti saktah di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama. Maka tulisan saktah ini ditulis besar-besar, ditulis kecil, ditulis secara lengkap ya, kecil dan lengkap di atasnya ditulis saktah. Adapun di Quran cetakan Timur Tengah nanti kita dapati dia cuma lambang sin saja. Adapun ayat lainnya juga dia menyebutkan dengan
imalah, tulisan imalah. Ada juga nanti ismam. Ada juga nanti tashil. Jadi poin-poin yang telah saya sebutkan tadi adalah ciri-ciri bahwasanya Al-Quran itu adalah Quran cetakan Indonesia. Jadi ini mainnya persen-persenan. Jadi kalau kita dapatin poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, maka kemungkinan besar Quran yang kita baca atau Quran yang kita beli adalah Quran cetakan Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.